Bisa mendengar suara saya ini? Iya Pak, mendengar aman Pak. Oh baik ya, terima kasih sudah bisa merespon apa yang saya sampaikan ya. Ya baik ya, kalau semua sudah mendengar ya, saya cek dulu ya sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Oh saya sudah dijadikan co-host ya. Ya pada malam hari ini ya kita akan mencoba untuk memperdalam dan mengingat kembali ini rekan-rekan hari ini kan rekan-rekan lama ya yang sudah lama ikut bimbel dan cukup konsisten dan bertahan sampai hari ini. Itu satu prestasi dan upaya yang sangat serius dan penting untuk kita semua, bahwa tujuan kita hari ini mencoba untuk belajar ulang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian mungkin kita bisa berbagi informasi perkembangan terkait dengan soal dan juga terkait dengan formasi-formasi yang sudah beberapa minggu atau beberapa hari terakhir ini sudah mulai nampak ya. Beberapa sudah menunjukkan formasi dan sebagainya, beberapa institusi sudah melakukan pengumuman. Nah, rekan-rekan sekalian nanti bisa mengupdate terus perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam formasi atau pengadaan ya. Kalau bahasanya itu memang pengadaan ya, ibarat barang itu kita diadakan ya, ini barang itu diadakan ya. Nah formasi itu lebih ke istilah yang lebih ringkas atau modern. Jadi pengadaan P3K atau CPNS itu beberapa sudah dibuka. Teman-teman yang memiliki latar belakang jurusan yang sesuai, yang sudah sesuai dengan formasi yang tertulis ya bisa siap-siap untuk mendaftar. Nah, filosofi kita bagaimana berkompetisi tanpa kompetitor. Artinya ya bolehlah kita berkompetisi tapi jangan terlalu banyak kompetitornya supaya peluang kita cukup besar, cukup banyak dan bisa diterima. Dan ini menjadi harapan kita. Kemudian yang menjadi satu cita-cita kita bersama buat rekan-rekan yang ada di sini. Nah, ini ada juga peserta baru ya, calon taruna ya. Sekolah Tinggi Pertanahan ya. Wow, orang-orang tanah ini, orang-orang yang suka ukur tanah ini ya. Ini penting sekali ya. Nanti juga bisa ikut ya, bergabung dan juga bisa ceritakan ya, ada kesulitan-kesulitan apa selama belajar ya, SKD khususnya TKP ya. Untuk malam hari ini kita ada TKP ya, tes karakteristik pribadi. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ya, itu bisa menyampaikan kesulitan-kesulitan apa yang dirasa selama ini belajar itu masih mengalami hambatan ya. Kemudian mengalami kesulitan ya, kurang konsentrasi atau gagal fokus ya, atau bagaimana cara memahami soal secara baik ya, secara cepat. Nah, ini bisa disampaikan ya. Jadi jangan malu-malu ya buat rekan-rekan sekalian. Untuk yang ikut di sini ya, sambil kita akan mulai ya, untuk yang ikut peserta di sini sudah semuanya sudah menemukan ya formasi-formasinya, sudah menemukan, sudah mantap, sudah yakin ya, atau bagaimana ini? Mungkin saudara atau saudari ini, Koirul ya, kita sedikit tanya dulu ya, gimana saudari Koirul ini? Sudah siap Pak, sudah siap. Oke, sudah siap ya, sudah terbuka ya, maksudnya sudah jelas formasinya, baik, bagus ini. Ya. Janah, saudari Janah ini, ya, Pak. bagaimana? Sudah.
Ada ya? Formasinya Iya, sudah sudah jelas. ada. Baik ya, ini sudah fix, tinggal pemantapan. Saudari Ima, Emma bisa mendengar? Bisa, Pak. Bagaimana? Sudah fix ya? Iya. Oke, baik ya, bagus. Ini saudari Echa, bagaimana? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Latifa, ini saudari Latifa, bagaimana? Ya Pak, Oke, belum sudah ya. yang diinginkan belum keluar Pak. Wah, ini Latifa belum keluar yang diinginkan. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya perhatian bimbel ini ya. Pastikan berarti apa yang menjadi keinginannya belum muncul ya. Nanti kita tunggu proses-prosesnya. Setidaknya skala prioritas tetap dipersiapkan, atau alternatif yang lain jika itu belum muncul ya, itu harus dipersiapkan juga ya. Baik, saudara Sony ini bagaimana? Sudah ya? Kalau guru hampir semuanya sudah mulai muncul-muncul itu formasinya. Bagaimana saudara Sony? Mantap kalau di pinggir jalan Pak, tapi kalau saya masih nunggu P3K ini Pak, karena formasi guru ya Pak. Ya, oh belum muncul yang untuk guru khusus Iya. jurusan ada. Ya, ini juga belum muncul nih. Sebagian sudah muncul sebenarnya, tapi mungkin pas bidangnya saudara Sony belum muncul ya. P3K itu ya, nanti kita lihat perkembangan itu ya, silakan nanti dilihat ya. Saudara Anggi atau Anggi ini bagaimana Iya, Pak. formasinya sudah keluar yang diharapkan? Belum lihat, Pak. Oh, belum lihat. Nah, ini juga dipastikan ya, perkembangannya diikuti terus ya. Ya, ini penting keaktifan kita untuk mengikuti perkembangan formasi-formasi apa saja yang sesuai dengan bidang kita. Bidang itu ya mungkin ijazah ya secara administratif. Ya, jangan sampai salah pilih formasi ya, karena hanya satu pilihan yang harus kita pilih ya. Rosa, bagaimana saudari Rosa? Iya, sudah, Pak. Oke, baik. Aditya, ini saudara Aditya? Sudah Pak. Oke, sudah muncul, bagus ya. Rana, saudara Rana? Bagaimana saudara Rana? Bisa mendengar? Bisa Pak. Sudah muncul ya formasinya yang sudah dipilih? Belum. Oh, belum. Ya, nanti nunggu ini. Oh, Rana ini yang STPN ya ini, Anda? Iya Pak. Oke, saya ingin tahu ya, untuk STTPN itu kan bukan formasi ya, sudah ingin daftar ke sekolah tinggi ya, pertanahan. Iya Pak. Berarti ini tes SKD. Ya. Sudah sampai sejauh mana belajarnya? Ada kesulitan untuk TKP-nya? Tanggal 12. Ada kesulitan? Belum tes sih Pak. Oh ya, latihan-latihan sudah ya? Iya lagi bimbel. Ya. Ada kesulitan selama ini pertanyaannya? Lumayan. Oh ya, baik ya. Berarti diikuti terus, saudara. Iya Pak. Iya Pak. Baik, Nimas, bagaimana sudah Nimas? Belum, Pak. Belum keluar. Belum keluar. Wah, ini kita nunggu ya perkembangannya ya. Semoga cepat keluar ya. Amin. Apa yang diharapkan, diinginkan. Baik, saudara Baik Vika, bagaimana? Sudah keluar formasinya Baik Vika? Belum juga, Pak. Oh, belum ya. Ya, berarti nunggu perkembangannya. Mungkin sedang berproses ya. Saudara Imas. Saudara Imas gimana? Sudah ya?
Sudah? Imas bisa mendengar? Baik ya. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, baik ya, tunggu ya nanti berarti. Kak. Belum keluar. Belum keluar ya. Berikutnya ini Siti ya, saudari Siti Imania gimana? Belum, Pak. Oh, belum juga ya. Ya, berarti nunggu ini yang belum. Saudari Ika gimana? Belum, Pak. Belum juga ya. Iya. Ya, berarti kita nunggu ya perkembangannya. Saudara Siti Asyah, ini Siti Asyah. Bagaimana? Teknik ini, sarjana teknik ya. Siti bisa mendengar saya, Siti? Siti yang Aisyah. Siti kemana? Oh, belum dengar ya. Baik, saudara Rio gimana? Belum, Pak. Belum juga ya. Oke, baik ya. Tunggu Iya, perkembangannya nanti kalau belum. Ike, saudari Ike, saudara Ike bisa dengar saya? Oh, belum hadir. Baik, saudara Rahmawati sudah Ya, keluar. Pak. Sudah, Pak. Oke, baik Pemprov. ya. Baik ya, bagus ya. Ini saudara Rahmawati. Restu ini yang sekolah tinggi pertanahan ya. Iya, Pak. Bagaimana perkembangan belajarnya khususnya TKP? Ada kesulitan atau yang ingin ditanyakan? Nanti sekalian kita bahas sambil kita membedah soal. Belum, Pak, belum pernah ini bahas tentang TKP. Oh, belum pernah. Baik. Tapi sudah pernah ikut latihan ya? Dulu pernah. Oke, baik ya. Nanti diikuti ya. Iya, Saudari Pak. Puput juga sama ini. STPN ya. Iya, Pak. Ini Anda satu sekolah, Restu, Puput, Bima. Enggak, Pak. Oh, beda. Beda, Ada kesulitan ini belajarnya Restu. Belum ada, Pak. Oh, oke, belum ada ya. Baik ya, yang terakhir ini Bima. Bagaimana? Sama, Pak. Oke, sama ya, baik ya. Jadi ini ada yang baru, kelompok-kelompok calon taruna. Jadi kelompok calon taruna juga ada tes SKD. Jadi tes SKD tidak hanya sekarang masuk ke sekolah kedinasan ya. Mau akses beasiswa LPDP juga ada tes SKD. Nah, ini penting juga ya. Mau mendapatkan beasiswa sekarang ada tes SKD ya. Jadi ini sudah mulai serentak ya, mulai ada standarisasi supaya ada ukuran-ukuran yang jelas terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa lolos untuk mengakses beasiswa, untuk sekolah lanjut, untuk pekerjaan menjadi CPNS, PNS, ya P3K. Nah, jenis-jenis tesnya macam-macam. Nah, baik ya rekan-rekan sekalian, kita mencoba untuk kembali mengingat atau mempelajari apa yang sudah kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tentu di sini kita fokuskan kepada tes karakteristik pribadi ya. Sedikit kita akan mereview ya kaitannya dengan tes karakteristik pribadi. Apa tujuan dari tes karakteristik pribadi? Tujuannya adalah mencoba untuk mengetahui seseorang itu memiliki satu nilai-nilai karakteristik pribadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan, yang diharapkan oleh pembuat soal, dalam hal ini pemerintah atau negara. Jadi negara punya indikator untuk
memilih, untuk menentukan seseorang itu memiliki karakteristik pribadi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh mereka. Maka ada standarisasi yang diletakkan ya oleh pemerintah lewat peraturan, ketentuan perundang-undangan itu sebagai dasar yuridisnya. Nah, ada dua standarisasi. Yang pertama standar soal. Maka soal-soal itu akan mengarah kepada nilai-nilai atau ukuran yang ditetapkan. Yang kedua standar ambang batas, ambang nilai. Ya, kenapa ada skor minimal? Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi skor minimal itu menjadi tolok ukur, ya, titik tolak mengukur seseorang itu ideal memiliki karakteristik pribadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh negara. Dan ukuran ini hasil dari satu konsensus kesepakatan yang dibuat oleh penyelenggara negara, hasil konsensus, ya, hasil keputusan bahwa ambang batas seseorang itu punya karakteristik yang ideal, yang standar itu misalnya 150, 143, nah, atau di dalam TWK itu 65, naik turun ya, ada 65, dulu 85, sekarang 65 dan sebagainya. Nah, itu standar ambang batas yang perlu kita ketahui. Nah, kenapa ada ambang batas itu? Supaya kita bisa atau menentukan ya terkait dengan seseorang ini layak atau tidak layak memenuhi kriteria yang diharapkan. Nah, bagi yang memenuhi kriteria minimal dia sudah di atas ambang batas itu. Nah, bagi yang belum, dia akan secara otomatis gugur. Ya, secara otomatis gugur oleh sistem. Jadi membangun satu sistem yang ideal. Karena kita berangkat dari satu kultur yang beragam, ya, mungkin dari karakter yang bermacam-macam, ya, dari pengalaman yang berbeda. Ini rekan-rekan sekalian kan berangkat dari satu pengalaman yang tidak sama, bahkan profesi yang beragam. Kemudian dari latar belakang pendidikan yang mungkin standarnya juga berbeda-beda di setiap sekolah, di setiap institusi pendidikan, dan kita tidak bisa mengeluarkan seseorang itu cetakan yang sama. Maka orang perlu dites ulang. Nah, ini sistem dites ulang lewat mekanisme yang namanya SKD. Ya, ini semacam menguji kembali apakah orang tepat atau memenuhi standar yang diinginkan. Nah, ini gambaran umum ya. Nah, ada dua jalur ya. Ini jalur konteksnya pengadaan pegawai ya, pegawai pemerintah. Yang dua konteksnya jalur pengadaan taruna atau orang ingin masuk ke sekolah kedinasan, sekolah yang dibiayai oleh negara. Ya, ini menjadi penting ya. Bagaimana orang bisa masuk pada jalur sekolah yang dibiayai oleh negara, ya, yang difasilitasi oleh negara, tapi juga harus diseleksi dengan baik. Nah, secara seleksinya apa? Lewat SKD ini. Ada TWK, TU, TKP. Nah, ini dua bentuk ya model yang perlu kita pahami bersama. Nah, hari ini SKD secara umum ini berlaku untuk 3 jalur sebenarnya ya. SKD secara umum ya, sedikit mereview jalur untuk pengadaan pegawai ya, orang yang bekerja ya, seperti P3K atau CPNS, jalur sekolah kedinasan, yang ketiga jalur beasiswa. Jadi sejak 2018 ya, itu sudah mulai mengarah kepada model tes seleksi SKD untuk bisa mengakses beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah ya, khususnya LPDP. Ya, dulu kan LPDP model seleksinya paper ya. Kita punya konsep apa, lolos seleksi, ada tes yang biasa digunakan, tapi bukan SKD. Itu dia bisa lolos atau tidaknya di situ, ada wawancara dan sebagainya. Sekarang ada screening, ada SKD, dan SKD ini skornya menentukan juga apakah orang ini layak nanti masuk ke tahap berikutnya atau tidak, menjadi pertimbangan. Nah, ini jalur beasiswa dulu nggak ada, sekarang menjadi ada untuk jalur beasiswa LPDP. Nah, ini menjadi perubahan atau perkembangan yang hari ini yang perlu kita ketahui bersama.
Nah, untuk kelas ini, kelas bimbel kita, karena pesertanya ada 2 kategori di sini, ya, atau 3 kategori, ya, kebetulan, ya. Kategori pertama yang ingin masuk kepada ujian atau tes ikut seleksi CPNS, kategori yang kedua seleksi P3K untuk guru secara khusus. Nah, yang ketiga calon-calon peserta yang masuk atau ingin masuk ke sekolah kedinasan, ya, lembaga kedinasan, ya, institut, ya, politeknik, ya, atau tadi sekolah tinggi yang dibiayai oleh negara di bawah kementerian atau di bawah lembaga negara. Nah, ini ada 3 kategori di sini para peserta tes, ya. Nah, ini sedikit mereview karena di sini ada beberapa yang baru, ya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah lama mungkin sudah terbiasa. Nah, saya sedikit menjelaskan, menambahkan informasi, ya, khusus TKP, apa kisi-kisi atau kata kunci penting. Nah, ini bagi yang baru secara khusus, ya, ini untuk diketahui, ya. Ini yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, rekan-rekan sekalian yang masih baru. Jadi TKP adalah upaya untuk mengukur bagaimana seseorang itu memiliki satu karakteristik pribadi yang sesuai atau yang cocok, ya, untuk bekerja di lembaga pemerintah atau standar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara. Nah, di dalam peraturan 2 tahun terakhir, ya, 3 tahun terakhir, ya, peraturan yang dibuat atau diterbitkan oleh Menteri PAN dan RB, apa kisi-kisi di dalam TKP, ya, kisi-kisi karakteristik pribadi itu apa saja. Nah, itu dituangkan di dalam peraturan PAN dan RB. Nah, di sini ada beberapa kisi-kisi inti, ya, yang termaktub di dalam peraturan Menteri sampai peraturan yang terakhir, ya, pengadaan PNS, ya, peraturan PAN RB nomor 27 tahun 2021, itu kisi-kisi TKP terdiri atas 1 pelayanan publik. Nah, apa artinya pelayanan publik? Nah, arahnya apa? Bagaimana orang memiliki karakter, memiliki jiwa melayani, ya, melayani publik, ya, public service. Jadi lembaga negara, institusi negara itu merupakan institusi public service, ya, yang menyediakan public goods, ya, barang-barang, ya, publik, ya, dan memberikan servis yang terbaik. Maka ada good and clean governance, ya, bagaimana menghasilkan satu sistem pemerintahan yang baik dan bersih, ya, anti bebas korupsi dan sebagainya, yang bersih dari satu kondisi-kondisi yang merusak sistem. Nah, ini public service. Jadi kita harus pahami posisi kita mendaftar melamar bukan di perusahaan swasta, ya, bukan di lembaga swasta, tapi di lembaga pemerintah. Jadi konsep filosofisnya lembaga pemerintah adalah public service. Jadi bagaimana upaya kita punya jiwa mental melayani publik. Maka soal-soal yang berkembang, yang muncul nanti di dalam TKP mengarah kepada soal-soal yang bertujuan apakah kita punya karakter melayani, punya jiwa melayani. Melayani siapa? Ya, publik. Publik itu siapa? Masyarakat. Jadi kita bicara publik itu masyarakat. Bagaimana kita punya mentalitas melayani masyarakat, ya, dengan berbagai kasus-kasus, contoh-contoh yang dibuat di dalam TKP. Maka ketika kita mendengar atau kita membaca soal-soal TKP, ya, jangan sampai terpengaruh pada satu kasus-kasus yang dimunculkan, ya, akhirnya kita bingung memilih, kita harus memilih apa. Nah, poin yang penting yang harus kita menjadi pegangan adalah, ya, acuan ini, ya, kisi-kisi ini namanya pedoman. Pedoman TKP adalah salah satu pelayanan publik, melayani. Bagaimana kita punya jiwa melayani kepada orang lain dengan baik. Maka kalau muncul kasus-kasus, carilah jawaban-jawaban yang mengarah orientasi melayani yang lebih maksimal, yang lebih baik. Di mana di situ ada jawaban yang mengarah melayani kepada publik yang baik, itulah jawaban yang maksimal. Ya, kita ingat skor TKP itu kan skala, ya. Nah, kenapa 1 sampai 5? Sebenarnya ini mengadopsi satu konsep teori skala Likert, ya.
ada 1 sampai 5 secara teoritis itu ya. Ya, kenapa ada skala yang 5 sangat baik ya, baik, cukup baik, tidak baik. Nah, itu kalau bahasa teoritisnya ukurannya seperti itu. Jadi kalau kita dapat pilihan atau memilih 1 itu dikonversikan itu sebenarnya pilihan kita itu tidak baik. Nah, gitu. Ada yang cukup baik, baik, ya sangat baik. Ya. Nah, ini kalau dikonversikan menjadi bentuk yang lain. Mengapa ada 1 sampai 5? Ya, atau bahasa lainnya tinggi, sangat tinggi, rendah, ya cukup rendah, ya sedang. Nah, ini bahasanya. Jadi kalau kita memilih, kenapa skor kita ada pilihannya yang 1, 2, nah berarti kita salah memilih sebenarnya. Bahwa ini kadarnya itu masih rendah, misalnya masih sedang, kurang dan sebagainya. Maka strategi nanti yang harus kita pastikan, tekankan seleksi, ya, screening, ya pilih satu pilihan jawaban yang mengarah pada pelayanan publik. Jika itu ada soal yang mengarah kepada pelayanan publik yang baik, bagaimana kita menjadi orang yang bisa melayani masyarakat dengan baik. Melayani masyarakat itu bisa kelompok, bisa orang per orang, ya bisa dalam bentuk ilustrasi yang lain. Yang kedua adalah jejaring kerja. Nah, apa artinya ini? Jadi ini pedoman yang kedua, jejaring kerja, artinya supaya kita menjadi orang yang mampu bekerja sama dalam tim, ya bisa dalam artian jejaring kerja itu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, itu bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan atasan, dengan rekan sekerja. Ini kita bicara jejaring. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita bisa jejaring, memperkuat jejaring kerja kita lewat bentuk-bentuknya apa? Kerjasama yang baik, menjalin hubungan dengan tim yang baik, dengan rekan kerja yang baik, ya dengan pimpinan yang baik. Relasi, bagaimana kita akan dilihat posisi kita, relasi kita itu baik atau buruk. Kita punya sikap apa terhadap satu situasi, satu kasus yang muncul. Apakah kita sikapnya membiarkan misalnya, gitu. Apakah sikap kita itu tidak peduli, ya, ataukah sikap kita apatis, ya, tidak melihat lingkungan dan sebagainya. Jadi jejaring-jejaring itu seperti apa? Ya, lebih menekankan pada relasi sebenarnya. Jejaring kerja ini relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan institusi yang lain, relasi kita dengan rekan kerja, dengan pimpinan dan sebagainya, itu lebih kepada kelompok jejaring kerja. Nah, poin yang ketiga apa itu? Yaitu sosial budaya. Nah, dimensi sosial dan budaya ini menekankan pada 2 hal. Aspek sosial. Sosial itu bicara sosiologis masyarakat. Ya. Dalam ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu isinya apa? Bagian-bagian dari masyarakat itu anggota masyarakat, individu. Nah, individu itu apa saja komponennya? Ada pikiran, kehendak, perasaan. Maka muncul soal-soal yang bisa saja mengarah kepada kaitannya dengan perasaan. Nah, aspek apa? Afektifnya. Jadi perasaannya yang ditanyakan, ya sikapnya yang ditanyakan. Mungkin dari aspek perilakunya. Ya. Saya akan melakukan satu tindakan, ya, jika sesuatu itu akan terjadi pada saya. Nah, ini aspek perilaku muncul. Nah, perilaku itu ekspresi dari apa yang kita yakini, apa yang kita pegang. Nah, ini penting, ya, sosial. Nah, bisa saja pertanyaan aspek, ya, saya memahami apa, tetapi saya melanggar mungkin. Saya sebenarnya tahu ini, tapi saya sengaja melanggar. Nah, ini bicara kognitif, pengetahuan. Nah, kenapa orang bisa melanggar? Jadi, yang ditekankan pada analisis. Ya, di dalam tes TKP, meskipun tes-tes yang lain memerlukan analisis, ini lebih kepada analisis kritis. Penalaran, ya, bermain logika, berpikir. Ya. Kemudian bagaimana kita membangun relasi satu konteks situasi yang satu dengan situasi yang lain. Nah, ini dimensi sosial. Jadi dimensi sosial itu banyak sekali, ya. Ada interaksi antar individu, interaksi antar individu dan kelompok. Nah,
Dan dimensi sosial juga ada yang namanya hierarki struktural, ya. Nah, ada hierarki struktural, ada hierarki horizontal, ya. Artinya vertikal dan horizontal itu saling berkaitan. Ya, bisa saja yang ditanyakan relasi horizontal kita itu seperti apa? Kaitannya apa? Sikap, pandangan, ya, kemudian perilaku dan sebagainya. Nah, ini dimensi sosiologisnya di sana. Maka soal-soal itu yang akan muncul tidak akan jauh-jauh dari sana. Jadi kita harus cepat untuk bisa membuat keputusan menjawab soal itu nanti kalau menemukan soal yang berkaitan dengan seputar sosial budaya. Nah, budaya apa unsur-unsurnya? Nah, ini bicara interaksi pemahaman kebudayaan. Nah, budaya ini pedomannya ada dua. Berangkat dari satu sejarah kebudayaan kita, artinya di mana kita berbeda, ya, disitulah kebudayaan itu lahir. Di mana kita dididik, ya, di satu daerah, disitulah kita menjadi bagian dari kebudayaan di daerah itu. Maka aspek kebudayaan itu apa yang dilihat nanti, bagaimana kita memahami kebudayaan berbeda, apa wujud kebudayaan berbeda. Tentu yang dilihat yang sifatnya intangible, ya, bisa dalam bentuk karakter orang yang berbeda, sikap, perilaku, ya, perbuatan orang, ya, cara orang menyampaikan sesuatu, ekspresi orang menyatakan pendapat, itu kebudayaan. Misalnya kita berada di satu wilayah, kemudian kita tinggal atau bekerja pada satu tim, dan tim itu berbeda budaya, berbeda orang, berbeda asal kebudayaannya. Nah, bagaimana kita mensikapi itu? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan kebudayaan. Jadi kebudayaan tidak bisa lepas dari sosial, ya. Kondisi sosial itu seperti apa? Disitulah nanti ada kebudayaan. Nah, kebudayaan menghasilkan namanya habitus, kebiasaan, habit. Nah, kenapa orang punya habit, kebiasaan-kebiasaan? Ya, itu karena berangkat dari satu kebudayaan. Misalnya ada tata cara kebudayaan kita itu basis Indonesia secara umum yang sederhana, makan jarang, kita tidak pernah sebenarnya makan itu terdidik secara sistematis itu menggunakan garpu dan sendok. Itu kan kebudayaan Eropa, ya, makan gunakan garpu, sendok, dan ditambah pisau, ya, pisau makan, ya, di meja makan mereka. Kita makan, ya, kebudayaan secara umum pakai tangan, dasar-dasarnya, habitusnya. Kemudian berkembanglah, ada modernisasi, ya, kolonialisasi, ya, orang penjajahan mengajari kita makan pakai sendok, pakai garpu. Makan pakai tangan dianggap tidak berbudaya dalam konteks tertentu. Nah, ini kebudayaan. Jadi kalau ada soal kita dipertemukan satu kebudayaan yang berbeda, bagaimana kita menjawab itu? Nah, kita penting sekali bisa mengetahui kisi ini. Nah, caranya gimana? Kita pilih satu kebudayaan yang sifatnya nasional, kebudayaan yang ideal. Nah, itu yang menjadi pilihan kita. Jadi kalau menemukan satu soal yang dibenturkan atau yang diperhadapkan berkaitan dengan kebudayaan yang berbeda, kebudayaan yang beragam, kita harus memilih satu keputusan, ya, pilihan kita nanti cari jawaban yang ideal tentang kebudayaan, ya. Jangan gunakan keyakinan kebudayaan kita atau latar belakang kebudayaan kita, bahwa kita punya kebudayaan, wah, kita pilih ini, ya, itu bisa berpotensi tidak pas nanti pilihannya, atau mungkin tidak maksimal. Kenapa? Karena kita ingat yang ikut tes ini latar belakang kebudayaan itu beragam-ragam. Nah, kalau menggunakan standar satu kebudayaan, ya bisa kacau soal tes ini, kan gitu. Nah, ini penjelasannya. Maka soal ini ditetapkan sesuai dengan standar yang nasional. Nah, nanti kalau menemukan satu kasus, ya, ada temuan-temuan soal yang berkaitan dengan kebudayaan, ya, Anda tidak perlu khawatir, ya, Anda harus punya konsep yang jelas, pegang acuan ini, ya, patokan ini menjadi acuan untuk menjawab soal, ya, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak dibimbangkan oleh satu masalah, satu kasus yang ditawarkan di dalam soal TKP ini, atau soal-soal di dalam kasus-kasus yang dimunculkan.
Nah, ini penting menjadi pemahaman penegasan kita kembali. Nah, poin yang keempat kaitannya dengan teknologi informasi, apa maksudnya? Nah, saya rasa ini bicara tentang skill ya, sebenarnya lebih ke soft skill. Bisa latar belakang pengetahuan, artinya bisa yang ditanyakan berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, kemampuan sebenarnya, soft skillnya, teknologi informasi, pemahaman tentang teknologi, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, penggunaan terhadap teknologi informasi ya. Saya rasa secara umum teman-teman sudah bisa tahu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan teknologi itu. Nah, ini tidak akan terlalu sulit ya. Kalau ada soal yang mengarah bagaimana cara kita menggunakan teknologi, ya gunakan teknologi yang update. Ya, misalnya mungkin ada teknologi media pesan-pesan tertentu ya, surel ya, email ya, Skype ya, komunikasi ya, Zoom ya, kemudian IG, TikTok dan sebagainya. Nah, ini kan teknologi yang berkembang, sarana komunikasi ke publik. Ada teknologi yang sifatnya administratif ya, cara menggunakan teknologi untuk mengerjakan soal-soal administratif ya, bisa persuratan ya, bisa aplikasi iklan, poster, membuat poster dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting, yang perlu kita tekankan kembali supaya kita tidak bingung terhadap teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Arahnya lebih kepada kognitif mungkin. Yang kedua, arahnya kepada cara kita menggunakan teknologi. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu, bagaimana kita peduli terhadap perkembangan teknologi. Jadi ini saya kira soal-soal ini tidak bermasalah. Jadi tinggal kita membaca ide yang ada. Nah, berikutnya kaitannya dengan profesionalisme. Jadi apa unsur-unsur di dalam profesionalisme ini? Jadi poin penting di dalam profesionalisme ini adalah kaitannya dengan sikap kita bekerja, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik ya, bekerja secara tuntas ya, dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan, yang diinginkan. Nah, kerja itu apa komponen di dalam pekerjaan atau dalam kegiatan itu ya? Ya pertama, pekerjaan yang tepat waktu ya, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan ya, deadline, bagaimana deadline itu kita penuhi. Nah, kemudian pekerjaan itu sesuai dengan harapan, ya ideal, sesuai dengan standar yang diminta oleh pembuat atau pemberi pekerjaan. Nah, ini profesionalisme. Jadi profesionalisme seputar itu. Nah, ada soal-soal yang muncul ya, yang berkembang ya terkait dengan profesionalisme. Artinya, misalnya kita menghadapi satu situasi yang dilematis. Nah, situasi yang dilematis itu apa? Bisa situasi itu melibatkan kerabat, orang terdekat kita, kemudian kita diperhadapkan pada satu pekerjaan. Nah, mana yang harus kita pilih? Nah, ini kan bicara profesionalisme. Ya, apakah kita akan meninggalkan pekerjaan kita untuk satu kebutuhan, kepentingan diri kita pribadi atau kepentingan di luar dari pekerjaan kita. Nah, ini kan juga profesionalisme diukur, dinilai. Jadi soal-soal terkait dengan profesionalisme itu mengarahkan pada soal-soal di dunia pekerjaan, di dunia tugas-tugas, di dunia kegiatan kita, rutinitas kita sehari-hari, itu akan dibuat simulasi sedemikian rupa. Jadi kita jangan sampai lupa ya, jangan sampai lalai ya terkait dengan apa yang dimaksud profesionalisme. Nah, bisa saja simulasi ini berkaitan dengan misalnya kita sedang bekerja, nah, namun kita kedatangan orang tamu. Nah, tamu itu siapa ya? Tamu itu ternyata bagian dari keluarga kita, saudara kita. Nah, ini kan bicara profesionalisme. Apakah kita boleh menerima tamu di jam kerja? Tamu itu bukan
masyarakat, bukan orang yang harus dilayani, ternyata tamu itu saudara kita, ya, dari luar hanya sekedar menjenguk, ingin bertemu, ya, ngajak ngobrol tapi di kantor. Nah, ini kan bicara satu konteks profesionalisme, apakah kita melayani atau tidak, menolak atau tidak, bagaimana kita harus bersikap. Nah, ini bisa saja itu dimunculkan satu situasi itu. Nah, kita harus jelas membuat ukurannya supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak bimbang cara memilih jawaban-jawaban yang sudah ditentukan. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus pastikan apa yang harus kita lakukan ya dalam konteks profesionalisme ini menjadi penting sekali untuk kita perhatikan. Ya. Ini kaitannya dengan profesionalisme. Nah, poin yang berikutnya anti radikalisme ya, ini tambahan ya. Di Permen PAN RB 27 ya tahun 2021 ini pengadaan PNS, mungkin SKD untuk di sekolah kedinasan, itu ada tambahan satu lagi, anti radikalisme. Apa arti anti radikalisme? Ini bicara tentang paham-paham ya, orang satu konsep atau satu prinsip ya, bagaimana kita punya wawasan, punya sikap untuk tetap setia kepada negara bangsa dan setia kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, ini anti radikalisme akan diarahkan ke sana. Bisa saja soal-soalnya ada upacara bendera, kita disuruh mewakili mengikuti upacara bendera merah putih, apakah kita setuju atau tidak setuju? Nah, mau atau tidak mau? Nah, ini bisa saja ke sana. Ada lambang negara, ya, kemudian ya, simbol-simbol negara, simbol-simbol nasionalisme itu bisa jadi bagian tipe-tipe soal, bahkan sifatnya yang lebih ekstrim ya, isu-isu terorisme ya, radikalisme ya, intoleransi, toleransi itu akan dijadikan satu ilustrasi soal. Nah, misalnya isu kaitannya dengan negara, isu kaitannya dengan agama, nah, apakah kita punya nilai-nilai nasional ya, nilai-nilai nasional itu masih dianut atau tidak bagi si calon ini. Nah, ini gambaran umum ya teman-teman yang tadi yang baru khususnya ya, ini lebih saya mereview atau mengulas sedikit terkait dengan kisi-kisi di dalam TKP itu komponennya apa. Nah, dari 5-6 komponen itu nanti diturunkan menjadi banyak sekali ya, 17 ya, 18. Ya, ini kaitannya ada integritas ya. Profesionalisme, integritas itu satu kesatuan ya. Kemudian bagaimana kita memiliki satu sikap yang tegas ya. Kemudian disiplin. Nah, ini contoh-contoh nanti turunan-turunan dari komponen ini. Jadi secara umum sesuai yang tertulis di dalam ketentuan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 itu pengadaan PNS atau untuk tes SKD komponennya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Nah, namun turunannya akan banyak sekali ya. Bagaimana kita bisa memahami itu secara lebih luas ya. Nah, ini acuan kita, ini patokan kita di dalam mengerjakan nanti soal-soal TKP supaya kita punya batasan-batasan. Kita punya kisi-kisi yang jelas ya terkait dengan TKP, komponen kisi-kisinya apa dan sebagainya. Nah, ambang batasnya juga jelas ya, nilai SKD untuk CPNS sudah keluar dan sudah tertulis ya di dalam ketentuan Permen PAN ya. Yang belum itu P3K sejauh ini. Nah, nanti kita lihat. Nah, sama dengan SKD, ketentuan SKD untuk tes calon kedinasan, sekolah kedinasan ya, taruna-taruni yang ingin masuk kedinasan, nanti ketentuannya juga sudah ditetapkan di dalam soal-soal tes di peraturan di sekolah kedinasan untuk masuk seleksi sekolah kedinasan. Nah, itu patokan yang jelas.
tinggal Anda memaksimalkan skornya aja, karena sistemnya kompetitif. Sekolah pertanahan nasional, pertahanan negara yang daftar itu banyak sekali. Nah, ini yang akan dipilih sesuai dengan batas waktu kuota di sekolah itu. Misalnya sekolah itu setahun butuh 500 orang, ya berarti yang akan diambil 500 besar. Anda harus masuk 500 besar dari sekian peserta yang daftar seluruh Indonesia. Nah, ini sama juga di CPNS, ya itu lebih ketat lagi, ya misalnya formasinya hanya 1, ya yang daftar 10.000. Nah, ini kan kompetisi yang sangat ketat, ya. Atau formasinya 2, ya yang daftar 1.000 orang. Nah, ini kan harus 3 besar, masuk 3 besar mendapatkan skor yang maksimal. Nah, kalau enggak ya sudah gugur sendiri, ya skornya kan urut tertinggi sampai terendah. Nah, ini penting, perlu kita ketahui bersama sejak awal. Nah, kita akan mencoba untuk membedah soal, ya, sebagai contoh soal yang beberapa yang belum pernah kita bedah, itu kita coba untuk cek atau kita lihat kembali cara mengerjakan soal, bagaimana cara mengerjakan soal ini. Nah, ini kita mendapatkan satu contoh kasus, ya. Jadi soal ini kan sifatnya informatif, ya. Ini ada satu informasi, ya, di dalam soal ini, ya. Maksudnya ada informasi, ya, terkait dengan soal TKP, ya. Jadi ini informasi dasar. Nah, bagaimana kita menyeleksi informasi ini menjadi satu cara untuk kita bisa menemukan jawaban. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita menyeleksi satu informasi ini, ya. Informasi kan banyaknya, tapi kita harus pilih, dan pilihan itu bisa mengarahkan pada jawaban yang mendapatkan skor yang maksimal. Nah, kita harus lihat kata kunci di dalam soal ini. Nah, ini kata kuncinya apa? Ini kan bicara tentang kita bekerja di satu lembaga, ya, lembaga sekolah, entah nanti lembaga pendidikan, institusi. Nah, ini kita bekerja di sini. Harus kita bayangkan, kalau kita bekerja di lembaga sekolah, institusi, pasti isinya apa? Ya, ada rekan kerja, kan gitu, ada guru, ya. Ya, kalau itu di sekolah, ya. Kalau itu di lembaga pemerintah, ya ada rekan kerja kita, staf, pimpinan, ya. Nah, itu situasi yang perlu kita bayangkan. Nah, di dalam situasi itu, apa yang selalu muncul kalau di dalam institusi pemerintah? Tidak lepas dari kebijakan. Jadi kita bekerja di institusi pemerintah atau sekolah di lembaga negara, itu tidak lepas yang namanya dari kebijakan, satu. Kedua, aturan atau peraturan yang harus kita ikuti. Nah, kebijakan bisa secara langsung atau tidak langsung. Nah, peraturan itu sifatnya tertulis, ya, yang menjadi acuan dalam kita bertindak, berperilaku, atau membuat satu keputusan tertentu. Nah, itu perlu kita ketahui, ya, jangan sampai kita lewat satu konsep dasar. Di dalam lembaga pemerintahan ini ada namanya kebijakan, ada namanya peraturan. Nah, maka kalau kita bisa menangkap ini dengan cepat, ini bicara tentang apa? Nah, ini sekolah, cek sekolah itu apa situasinya. Oh, ini ada kebijakan kepala sekolah tentang apa ini, ya. Nah, ini ada kegiatan yang berkaitan di luar sekolah yang butuh iuran banyak, ya. Nah, ini kemudian situasinya apa? Ya, bermasalah, ya. Ini masa pandemi, ya. Yang memerlukan, masih banyak orang memerlukan biaya, ya, yang cukup besar. Nah, ini akan menjadi beban. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan pertanyaannya, apa pendapat Anda? Ini bicara kognitif analisis, kan.
Jadi kalau kita diperhadapkan pada situasi ini, ya apa sikap kita, apa pendapat kita. Nah, ini sifatnya kognitif, pengetahuan, bagaimana kita menyelesaikan satu masalah ini, tapi implikasinya, resikonya itu kecil. Nah, ini penting. Jadi tujuan dari TKP ini bagaimana kita menyelesaikan satu masalah dengan resiko-resiko yang minimalis. Resiko minimalis itu resiko yang tidak berdampak, satu secara psikis, dua secara material, ketiga secara sosiologis ya masyarakat. Ya, jangan sampai itu memiliki dampak tiga ini. Nah, ini penting sekali, perlu kita ketahui ya. Nah, kita tinggal seleksi ini. Jadi masalahnya apa? Tujuan kita bagaimana memastikan ya kebijakan ini tidak merugikan kepentingan orang banyak, tidak merugikan masyarakat. Ya, kita harus tunjukkan sebagai orang yang bekerja di sekolah untuk menyampaikan apa? Ya, ini persoalan kemasyarakatan, kepedulian. Jadi harapan dari soal ini bagaimana kita peduli atau tidak terhadap orang lain. Memperhatikan ya dalam tanda kutip nasibnya orang banyak atau kita hanya menyelamatkan diri kita. Nah, ini akan ternilai dari sini. Nah, cara yang kita pilih kalau di sini bagaimana kita melihat ya. Poin A misalnya kita coba analisis ya. Saya akan bersikap oposisi ya. Istilah oposisi ya, ini perhatikan. Istilah oposisi itu penempatannya tidak tepat dalam kondisi seperti konteks soal ini. Jadi kita bicara oposisi ya konteksnya apa? Bicara tentang institusi politik, partai politik dan sebagainya. Boleh kita mengatakan partai oposisi, kelompok oposisi, jadi tidak tepat, maka jangan dipilih. Jadi istilah-istilah yang sifatnya berseberangan, bertentangan itu nggak usah dipilih, lewati aja. Nah, contoh lagi seperti soal yang D, ya tidak sependapat. Nah, ini malah demonstrasi. Nah, ini semakin tidak kondusif. Jadi aspek kita kan tidak ada konflik yang besar di sini, maka tidak perlu demonstrasi. Ada mekanisme musyawarah mufakat. Artinya apa? Ya kita bermusyawarah dengan pimpinan, ya mengarahkan. Maka satu istilah-istilah yang terlalu berlebihan ya jangan dipilih. Misalnya membahas kembali masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, ini mengambang ya istilah yang ya tidak salah, tapi mengambang, membahas masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, kita butuh satu keputusan yang cepat, bukan diskusi lagi. Nah, ini belum sesuai. Yang B dan C, ya, ini bagaimana kita menentukan ini? Nah, kita bicara apa kata kuncinya adalah pendapat kita. Ya, ketika kita melihat satu situasi, mana yang mengarahkan pada orientasi kita, melayani dan kepedulian kita. Nah, mana yang paling banyak mengarah pada karakteristik pribadi, ya kisi-kisi di dalam karakteristik pribadi. Nah, tentu pilihan yang paling banyak posisinya nilainya ada di C. Nah, bukan di B. Ya, kalau di B kan mengikuti kebijakan, berarti orang tidak peduli, apatis, ya saya ikut aja. Kalau enggak manut ya pasrah. Nah, ini belum ada tanda-tanda yang menguatkan kita sesuai dengan nilai TKP. Jadi perlu kita pahami posisinya. Ya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa ini kita tidak ikut peraturan, tidak ikuti pimpinan. Lihat aksi yang dibuat di dalam pilihan ini, meminta pertimbangan. Nah, ini masih dalam level sopan santun, masih ada kepedulian, masih masuk. Orientasi melayani, ikut terlibat, merasakan empati dengan kesulitan-kesulitan orang lain ya. Dalam hal ini kasusnya siswa, ini juga ada. Nah, yang B kan tidak muncul itu. Nah, maka itu tidak diharapkan. Padahal kita ingin masuk
lembaga pemerintah diharapkannya ya kita orang yang peduli terhadap lingkungan, ya, peduli terhadap satu kondisi sosial sekitar kita. Nah, ini yang diharapkan dalam satu institusi yang namanya institusi pemerintah, institusi negara. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Maka kalau kita cek lagi, jawab secara cepat ya, misalnya ini kan tadi secara lambatnya, secara pelan-pelan. Nah, kalau ada situasi ini, lalu apa yang harus kita jawab? Maka strategi kita, kembali kita tegas, tidak harus selalu menjawab, membaca semua soal ini, jangan. Ya. Ini strategi ini sama kalau kita sedang mengerjakan satu tes dengan waktu atau batasan waktu yang sangat terbatas, itu strateginya itu tidak selalu harus membaca yang sama, membaca semua soal. Kita butuh strategi ini. Tidak semua soal kita baca. Ambil kata kunci. Ya. Sama seperti ada tes bahasa Inggris misalnya listening, ya, mendengarkan, ya. Ada soal tes listening. Ya. Tidak mungkin kita ngikuti ya, misalnya ini ngomong apa ya dari awal sampai akhir. Selalu disarankan strateginya dengarkan, ya, dengarkan apa pernyataan pembicara kedua. Nah, itu selalu itu dalam strategi kursus-kursus di tes TOEFL. Kalaupun Anda tidak bisa mengetahui, mendengar ya semua yang disampaikan oleh narator, ya strateginya apa? Dengarkan statement pernyataan narator yang kedua, disitulah jawabannya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau di sini konsepnya tidak melihat satu paragraf yang terakhir, tapi di sini konsepnya ambillah kata kunci. Ya, di dalam soal, inti di dalam soal itu apa arahnya. Nah, itu caranya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dengan melihat satu situasi ini, cek aja kata kunci ini situasinya, maka kita harus segera tanggap. Ya, kita harus tanggap, oh ini situasinya di sekolah. Sekolah itu ada apa? Nah, kita harus kritis ya terhadap soal ini dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, mungkin mencari tahu ya dengan cepat ya. Oh, ini di sekolah itu ada situasi apa? Oh, ini ada masalah akan pergi membuat kebijakan. Nah, ini ada masalahnya, biayanya sangat tinggi, membebankan iuran yang cukup besar. Apa saya? Wah, saya harus mengarahkan orientasi melayani peduli. Nah, ini kita harus segera mengarahkan pada pikiran yang kritis itu seperti itu. Maka kita cari jawaban yang mengarah kepada penalaran kita, kepada melayani, orientasi melayani, peduli. Nah, maka kita tinggal cari jawaban ini, mana yang mengarah paling besar. Ya, oh ini oposisi nggak mungkin, ini mengikuti kebijakan nggak mungkin, tidak sependapat, ini akan memperburuknya, membahas kembali masalah semakin lama. Nah, ini tinggal kita pilih, tinggal eliminasi aja jawaban-jawaban yang tidak sesuai, tidak sejalan, dieliminasi. Nah, kita cari jawaban yang maksimal. Nah, itu cara cepatnya. Jadi metode secara umum bagaimana cari inti soal. Jadi kembali lagi, inti soalnya di sini itu apa? Nah, kalau kita sudah ketemu di sekolah, ya, ini bicara ada kondisi, ya, ada kebijakan sekolah, ya, mengeluarkan biaya, ya, ada beban iuran yang tinggi, ya, ini tidak sejalan, maka ini bicara tentang supaya kita itu punya kepedulian terhadap nasibnya orang, ya, punya kesadaran, kepedulian terhadap orang lain, melayani orang lain. Nah, kita tinggal pilih jawabannya adalah. Nah, bagaimana strategi kita mengeliminasi jawaban? Nah, kita cek di sini. Nah, kita fokus kepada satu pilihan jawaban. Nah, ini ada jawaban yang ditawarkan ya. Ini ibaratnya ini jawaban yang sudah ditawarkan.
Nah, bagaimana cara kita melihat jawaban ini secara detail, secara jeli, ya tidak harus satu kata per kalimat kita baca. Maka kita butuh strategi yang cepat juga adalah mencari kata kunci di dalam jawaban yang mengarah kepada yang positif paling banyaknya, yang mana itulah yang kita pilih. Tapi kalau pernyataan itu yang sifatnya negatif, yang tidak sejalan, ya jangan pilih. Ya misalnya ini, contoh ya, bersikap oposisi, ini kan negatif, tidak sejalan, ya, tidak sependapat. Nah ini frontal atau tidak perlu dipilih. Membahas itu terlalu lama ya, kembali negosiasi ini tidak perlu. Sudah, kita tinggal ada dua pilihan yang ada. Mana yang harus kita lihat di sini kembali? Nah, prinsip-prinsip di dalam TKP itu apa ini arahnya? Maksudnya apa? Ya tinggal kita analisis secara kritis. Oh ini maksudnya kita harus melayani orang, peduli. Nah, maka mana yang paling banyak orientasi dari B dan C? Ya, yang paling banyak adalah yang C. Nah, yang B belum, maka kita tidak perlu kita pilih. Nah, ini cara menganalisis ya pilihan-pilihan, jawaban-jawaban yang ada. Ya, kembali lagi ya, cek sekali lagi ya secara cepat ya, bagaimana kita bisa melihat ini, bagaimana menyeleksi. Nah, caranya apa? Cek saja ya. Satu pernyataan yang sifatnya itu berseberangan dengan karakteristik pribadi yang lebih negatif, ya jangan pilih. Nah, ini kan jelas tidak sependapat, tidak ya, kita sudah mengeliminasi 3 pilihan. Ya, kita sudah menghilangkan 3 pilihan ini. Ya, tinggal 2 pilihan. Tadi mana yang paling bisa memungkinkan untuk jawaban maksimal, mengarahkan orientasi melayani, kesadaran terhadap orang lain, ya C. Nah, ini tidak terlalu sulit. Jadi metode semuanya akan kita jalankan seperti itu ya. Metode soal apapun ya, nanti pilihan-pilihan soalnya apapun ya, tinggal kita gunakan metode yang sama. Ini kemarin sudah. Nah, ini contoh yang lain misalnya. Ini ada situasi yang mungkin kita agak bimbang untuk sebagian orang ya. Kita berhadapkan pada situasi kondisi ya. Kita di dalam pekerjaan ya. Ini ada informasi ya. Ya, kita diminta atasan ya untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan ya tentu. Nah, jadi kita diminta apa? Menilai karyawan. Ya. Namun di tengah-tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan, yang kita berikan itu terhadap masalah tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kan kita diminta oleh atasan untuk menyelesaikan satu masalah, membuat penilaian terhadap rekan kerja kita atau karyawan kita atau mungkin bawahan di bawah kita. Nah, ternyata penilaian yang kita sodorkan ke atasan itu tidak sesuai atau kurang optimal ya menyelesaikan masalah itu. Nah, ini kan dibuat situasi. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Sebagai orang yang dikatakan bahwa solusi kita kurang optimal. Nah, ini prinsip bekerja dalam konteks profesionalisme. Artinya apa? Prinsip kerja profesionalisme arahnya supaya kita bekerja sesuai dengan permintaan dan kita bersedia untuk memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang dirasa kurang optimal atau salah. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Jadi kalau kita diperhadapkan pada satu situasi, pada satu kondisi, ya itu ya kita tidak ragu-ragu untuk selalu belajar. Ya, selalu belajar itu menjadi bagian penting ya dalam menjawab soal ini. Maka
Bagaimana cara memilih ini? Nah, kita cek pilihan-pilihan yang ada. Nah, saya merubah semua solusi. Nah, tentu ini menjadi tidak efektif. Kalau kerja profesional kan arah-arahnya efisiensi, efektivitas dalam bekerja itu penting. Nah, maka belum bisa kita pilih. Meminta atasan untuk memberikan saran lebih baik ya. Wah, ini terlalu berlebihan, artinya menggurui atasan, tidak sopan terhadap atasan. Nah, ini bahaya. Pegawai yang seperti ini berbahaya. Tidak sopan pada atasan harus ada sanksi sebenarnya. Dalam konteks institusi swasta diberikan sanksi, skor atau diberhentikan atau apa. Nah, ini penting sekali ya. Orang tidak boleh melawan atasan, membantah atasan. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ya dalam bekerja di dalam institusi pemerintahan. Nah, ini yang berikutnya ini malah melimpahkan ya. Melimpahkan pekerjaan ke karyawan lain. Nah, ini tidak baik lagi. Nah, yang ke E ya, kenapa ini tidak? Ini bagus, tapi masih ada level memikirkan. Berarti belum ada tindakan aksi nyata. Nah, maka ini belum bisa dipilih. Nah, pilihan yang paling maksimal dalam konteks soal ini ya yang C artinya. Ada aspek tindakan. Melakukan modifikasi, yang melakukan satu tindakan artinya ada wujud nyata, wujud konkret ya. Yang dilakukan ya oleh kita ketika kita sudah menyodorkan masalah, kita sudah menyodorkan maksudnya penyelesaian masalah, ya, tapi dinilai oleh pimpinan kita belum maksimal penyelesaian itu, ya kita sodorkan menjadi lebih baik, ya kita sodorkan supaya apa masalah-masalah ini cepat selesai, tertangani dengan baik dan kondusif. Jadi ini penting sekali bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu secara kondusif, secara baik. Jadi itu penting sekali ya, cara mengerjakan atau cara menjawab soal ini di dalam tes soal TKP. Nah, itu penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, kita ulangi lagi secara pelan-pelan ya. Jadi tidak terlalu sulit ya. Prinsipnya kita anggap ini adalah informasi ya. Semua dari gambaran soal-soal ini adalah informasi yang perlu kita pahami, informasi umum ya untuk menjawab satu pilihan-pilihan sesuai dengan pedoman di dalam TKP. Maka apapun bentuknya ini ya jangan kita terpengaruh ya terhadap satu situasi yang dimunculkan di dalam soal TKP ini. Prinsipnya kan jangan sampai kita terpengaruh ya, baper ya, terbawa perasaan ya, malah bingung ya. Nah, ini akan bermasalah ya kalau kita terbawa perasaan ya. Wah, ini kok seperti kondisi saya ya, seperti kehidupan saya. Nah, ini akan mempengaruhi cara kita menjawab. Kita tidak bisa menjawab secara maksimal. Nah, ini prinsipnya adalah informasi umum. Nah, di dalam informasi-informasi ini terkandung ya clue, petunjuk untuk bisa terjawab. Nah, clue-nya dari mana kita bisa temukan? Dari kata kunci yang kita seleksi sebenarnya ya, sebenarnya kita analisis. Jadi fungsi analisis ini memilah-milah ya, mencari kata kunci ya supaya kita tahu inti dari masalah ini apa yang diinginkan. Apakah ini bicara tentang profesionalisme ya, orientasi melayani terhadap orang lain ya, atau ini arahnya ingin kita bekerja sama dengan orang lain lebih baik ya, meningkatkan kualitas kerjasama atau bagaimana. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mencari jawaban. Kalau sudah ketemu ya, oh ketemu ternyata ini intinya itu pada kita harus belajar ya, mencoba yang lebih baik ya. Belajar lebih baik. Nah, arahnya supaya kita mau belajar
patuh pada atasan, patuh pada pimpinan, mau belajar. Nah, kemudian kita melayani loyalitas terhadap pimpinan ya. Nah, kemudian kita mau memperbaiki, segera memperbaiki ya, artinya kinerja profesional. Maka cari jawaban yang mengarah ke sana, profesionalisme kinerja kita perbaiki. Jadi jawaban yang memungkinkan dalam konteks ini ya tinggal pilih C, ya, tidak terlalu sulit. Karena kita sudah punya konsep ya, pilihan ya. Ada pilihan-pilihan yang jelas di sini ya, yang bisa mengarahkan kita pada penentuan atau pada satu konteks situasi yang memungkinkan kita bisa menemukan jawaban yang pasti. Nah, ini penting sekali sebagai pengingat kita ya, cara kita untuk bisa menyelesaikan satu soal-soal di dalam TKP. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas mungkin ya, rekan-rekan yang baru, terutama ada tadi Restu, ada tadi siapa itu dari anak-anak mau daftar sekolah dinas ya. Ada ya, berarti cukup jelas ya, saya rasa bisa dipahami dengan baik ya. Nah, kalau TKP ini tidak terlalu sulit sebenarnya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita cuma hanya melatih cara-cara kita menjawab soal aja ya, melatih aja. Jadi membangun satu pola atau metode menjawab. Jadi nanti tergantung nanti Anda bisa cepat atau tidaknya menangkap inti itu ya, pengaruhnya pada setting mental kita aja ya. Kalau kita sudah terbiasa ya, kemudian terlatih untuk bisa mengerjakan itu, nah ini sangat mudah sekali. Nah, ini misalnya ada pertanyaan ya, kebanyakan soal TKP bercerita ya, betul, soal TKP secara umum itu soal bercerita. Nah, soal cerita itu dibagi kategorinya banyak sekali. Soal cerita ya secara umum atau cerita berkasus ya dengan kasus-kasus tertentu, atau cerita yang berkaitan dengan situasi emosi kita, yang menggugah emosi kita, afektif kita. Jadi kita harus tahu ya posisi soal TKP yang bercerita ini apa arahnya. Nah, itu juga penting, itu yang pertama. Apakah ini cerita tentang umum? Ya, satu cerita peristiwa deskriptif ya, ini menceritakan satu peristiwa tertentu, kemudian kita harus menjawab, kita harus bersikap. Atau ini soal bercerita yang mengarahkan pada situasi emosi kita, menggugah emosi kita supaya kita bersikap. Nah, bisa itu menjadi jebakan kalau kita tidak sadar. Nah, ini cerita yang mengarah pada situasi, menggugah situasi emosi kita ya, perasaan kita. Nah, yang ketiga bisa soal cerita kasus tadi, kasuistik ya, kasus-kasus tertentu ditampilkan, ditayangkan, dimunculkan. Maka kalau ada banyak kasus-kasus ini, Anda harus sudah sadar. Sadarnya apa? Oh, ini itu soal tentang kasus. Nah, jadi kita jangan dibingungkan. Mengikuti alurnya cerita, malah kita terjebak ikut arus di dalam cerita itu, malah kita bingung, tidak menemukan kata kunci apa yang harus kita jawab. Nah, ini penting ya kita pahami. Nah, bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu poin soal itu mengarah ke profesionalisme atau mengarah pada loyalitas pada pimpinan, mengarah pada kerjasama. Nah, ini kan caranya gimana? Kata kunci ya tadi. Caranya supaya kita tahu bahwa ini poin soal ini arahnya kepada profesionalisme kerjasama, memang kita harus melatih itu, mencari kata kunci yang pertama. Ya, seperti soal yang ini ya, kata kuncinya ini tentang apa? Ya. Nah, ini kita bicara tentang apa? Nah, ini harus kita tangkap dengan baik. Ya, cara bisa menangkap ini, cari kata kunci ya di dalam soal ini. Ini bicara apa? Kita sebagai karyawan, ya, karyawan maksudnya perusahaan atau lembaga. Nah, dan di dalam konteks kita bekerja sebagai karyawan ini pasti ada
SOP yang dilakukan atau ada peraturan. Ya. Namun terkadang-kadang kita muncul ada satu aturan atau ada yang sesuatu itu yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan umum ya di dalam satu lembaga. Nah, ini arahnya apa? Ini diarahkan kita peduli terhadap lembaga, diarahkan kita punya inovasi ya. Artinya apa? Kreativitas ya, bahasa bukan inovasi, lebih tepatnya ini soal ini arahnya kepada kreativitas. Kita menemukan satu masalah. Nalar kita kreatif itu apa ketika menghadapi masalah ini? Apakah kita diam, ya tidak peduli, tidak tanggap akan perubahan, atau apa? Nah, kalau kita bisa menangkap, oh ini tujuannya supaya kita punya pedoman kisi-kisi orientasinya itu kreatif. Nah, kita kreatif artinya apa? Bisa menjawab satu kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan. Inisiatif ya, kreatif, punya inisiatif. Nah, ini kata kunci, hasil dari kata kunci yang kita cari, yang kita dapatkan di dalam soal. Maka kita tinggal pilih ya, karena sesuai dengan posisi tugas kita sebagai karyawan, tidak mungkin kita sebagai seorang yang menyuruh kan. Nah, ini kan ada kata kunci, menyuruh atasan, malah menyuruh atasan untuk mereview. Ini tidak sopan. Nah, memikirkan menyelesaikan yang sekira cocok dengan kita, wah ini juga tidak sesuai. Ya, meminta bantuan kepada rekan kerja cari solusi, ini juga menyuruh. Tetap mengikuti SOP yang ada. Nah, ini tidak ada inisiatif, tidak kreatif. Nah, ini yang C, ini mencoba sesuatu, ada upaya, ada kreativitas. Kreatif itu muncul dari kita bisa merespon satu masalah, kemudian melahirkan satu kreativitas. Itu penting sekali. Ada masalah kita respon, oh ternyata orang kreatif. Ya, contoh kreatif itu misalnya gini, ya, ada barang, ya, botol bekas, ya ini analogikan ya, ilustrasi, ada botol bekas di depan kita. Nah, kalau orang diam, tidak kreatif ya membiarkan itu biasa botol. Tapi orang yang muncul refleks kreatifnya, dia akan melihat botol itu penting. Dia akan ambil atau mungkin dia bawa atau dia akan buat itu menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu kreativitas. Nah, dan itu ada unsurnya inisiatif ya. Ada inisiatif apa ya dia tergerak, dia datang, kemudian dia apa mengambil barang itu, botol itu untuk dibuat sesuatu. Ada inisiatif melakukan satu tindakan. Nah, itu artinya apa? Ada kreatif, ada inisiatif ya. Itu yang diharapkan. Seseorang yang bekerja itu ya jangan monoton, diam ya, apatis, tidak peduli, AB dan sebagainya. Nah, itu tidak masuk pada kriteria kisi-kisi TKP yang diharapkan oleh si pembuat soal atau oleh penyelenggara negara. Harusnya kita diarahkan kepada orang yang kreatif, inovatif, ya punya inisiatif ya. Misalnya gini, contoh yang lain. Tiba-tiba di satu ruangan kelas sekolah ya, kita sedang praktikum ya. Praktikum kan misalnya membutuhkan satu energi listrik dan itu tiba-tiba mati lampu, mati listrik. Apa yang kita lakukan ya? Kalau orang yang tidak kreatif, inovatif, ya diem aja, ya udah pasrah. Tapi yang orang yang kreatif, inisiatif, punya inisiatif, dia mencoba untuk mencari tahu, kan itu. Ada apa? Jangan-jangan konslet atau listriknya jelek dan sebagainya, harus cari sumbernya. Jangan-jangan itu arusnya mati, dia keluar mencari sumbernya. Ya, atau aliran terputus. Nah, itu muncul, itu yang diharapkan. Sama halnya ini nggak ada aturan, SOP belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau orang yang tidak kreatif, yang tidak peduli, ya diam aja. Padahal ini yang diharapkan orang yang punya kreativitas, didorong muncul, punya inisiatif. Soal ini ingin menunjukkan, ingin memunculkan apa yang Anda miliki, ya karakteristik
yang Anda miliki. Apakah Anda ini orang yang punya nilai-nilai atau punya jiwa kreatif, punya inisiatif ya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini sebenarnya dimunculkan secara implisit ya, artinya secara tidak nampak ya. Jadi kita harus segera bisa menangkap maksud dari soal ini. Jadi itu ya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa menentukan tadi kembali ya, agar kisi-kisi pedoman ini kita tahu apakah profesionalisme, apakah orientasi melayani, kemudian apakah kita itu ini arahnya loyalitas terhadap institusi, atau tadi ini kreatif dan inisiatif yang baik. Nah, kita lihatnya di kata kunci ini. Ya, kata kunci soal itu apa maksudnya? Nah, maksud itu bisa tersurat itu tertulis, ada yang tersirat. Nah, yang tersirat ini kita harus cepat tanggap. Nah, ini cara kita, strateginya, tips dan triknya supaya kita tahu yang tersirat, ya kita harus menguasai pedoman-pedoman dasar tadi di dalam TKP. Apa itu pedoman dasar di dalam TKP itu? Unsur-unsurnya tadi ada profesionalisme, ada jejaring kerja, kemudian semangat melayani, ya pelayanan publik ya maksudnya. Nah, kemudian mungkin anti radikalisme ya. Nah, itu yang harus kita tahu. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, itu kita harus punya koneksi ya, menghubungkan satu konteks soal ini dengan satu situasi. Kita bisa membayangkan itu. Artinya kita bisa mengimajinasikan ini kondisinya apa, kita sedang di mana, kita akan melakukan apa. Nah, Anda harus segera mengimajinasikan itu, menggambarkan itu loh. Nah, sama halnya gambaran imajinasi ini gini, contohnya. Kita mau pergi ke satu daerah, satu wilayah misalnya, berlibur atau berwisata. Nah, tentu Anda sudah pasti punya rencana kan, perencanaan, memprediksikan, oh saya akan naik bis, saya naik kereta. Setelah itu saya akan turun di sini. Ya, misalnya di stasiun X, ya setelah turun stasiun X saya akan naik ojek misalnya, atau naik kendaraan umum, atau naik bis. Nah, sama halnya Anda harus bisa memprediksikan satu ke depan, harus melangkah lebih ke depan dalam melihat soal ini. Oh, ini soalnya di perusahaan. Nah, di perusahaan itu ada masalah apa? SOP, berarti saya harus melakukan apa kan gitu. Saya harus menyiapkan ini, saya harus ke sini, saya harus ketemu ini. Ya, berarti prediksi itu tinggal dicari jawaban yang sesuai. Ada enggak komponen itu? Nah, itu sebenarnya pedoman. Nah, sama halnya ketika kita berwisata. Secara normal kan sebenarnya kita tidak sadar atau sadar itu kita sebenarnya bisa membuat perencanaan. Tapi perencanaan itu ada yang sifatnya persiapan, ya sudah dipersiapkan sejak awal, ada yang spontan. Nah, kan gitu. Kalau spontan itu ya datang, ya pergi begitu saja. Yang penting tujuannya jelas, saya mau ke tempat wisata X. Nah, spontan dilakukan. Oh, saya nanti ini turun ini, itu dilakukan secara spontan. Ada perencanaan tapi spontan. Tapi ada yang sudah merencanakan sejak lama. Artinya, oh saya mau ke tempat tujuan, tempat wisata yang X yang sudah saya pilih. Berarti saya harus naik apa dulu? Oh, setelah naik saya apa? Mereka merencanakan secara tertulis. Saya akan tinggal di sini. Setelah tinggal di sini saya akan pergi sini. Nanti sore harus ke sini. Makanya di tempat ini ya itu sudah direncanakan sejak awal. Nah, secara tertulis sudah diprediksikan. Tapi ada yang sambil jalan. Ya, itu masing-masing orang bisa berbeda. Nah, ketika kita menghadapi soal TKP sama sebenarnya situasinya. Nah, kita harus punya sense ya, cara berpikir kritis tadi, menyiapkan langkah-langkah. Kalau menghadapi satu kata kunci ini, saya harus kemana perginya? Ini kemana? Nah, ini sebenarnya penalaran ya. Maka cara berpikir nalar kita harus dihidupkan. Nah, kalau tidak ya tidak berjalan nanti, menjawab soal nggak bisa. Itu cara menalar kita harusnya di setting ya, dipersiapkan. Nah, supaya kita bisa menjawab soal ini dengan baik ya, sudah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, ini penting sekali ya.
Jadi berbagai macam soal ini Anda nggak usah khawatir, soal bercerita ini ya memang cukup panjang. Tapi kalau bisa memahami soal ini ya, yang panjang ini kita ringkas dengan apa caranya? Mencari kata kunci yang ada di dalam soal ini. Nah, ini akan semakin mudah mencari jawaban. Jadi misalnya ini ya, kita bekerja satu divisi ya, ini ada satu ide ya. Nah, ide ini berisiko besar. Nah, kita diminta menanggapi ya, namun teman kita tidak menanggapi dengan sikap yang baik. Nah, ini kan kita bermasalah pada relasi hubungan, bagaimana kita menjaga relasi, jejaring kerja yang baik itu seperti apa. Nah, bicara tentang komunikasi kan, maka kalau kita bicara komunikasi tinggal cari pilih aja yang maksimal mana. Nah, ini di sini jelas C loh, yang mengajak bicara, menjelaskan. Nah, ini penting. Nah, kalau ini kan tidak sopan keluar tiba-tiba memikirkan untuk mengusulkan, meminta. Nah, diam saja, ini sudah semuanya tidak memenuhi. Meskipun tidak salah, tapi kan kita perlu cari skor yang maksimal di sini. Nah, ini gambaran melihat ya soal TKP yang perlu kita baca ya rekan-rekan semua. Ini soalnya juga perlu diperhatikan, ada soal yang sangat panjang sekali loh, hati-hati sekali dengan soal panjang karena kita dibatasi oleh waktu. Ingat, waktu itu sangat terbatas ya. Jangan habiskan hanya membaca, jangan habiskan hanya memaknai, jangan habiskan hanya mencoba untuk memahami. Itu akan memakan waktu sangat panjang. Sama seperti saya jelaskan, seperti tes TOEFL itu kita disuruh baca paragraf yang panjang-panjang. Nggak akan mungkin kita selesai dalam waktu 1 menit, apalagi bahasa asing. Harus mencoba memahami istilahnya, mungkin menerjemahkan ya maksudnya. Wah, ini kan tidak masuk akal kalau 90 menit soalnya 100, kita harus selesai dalam waktu 90 menit. Nah, ini kan sebenarnya nggak masuk akal. Tapi setiap soal itu selalu diberikan tips dan strategi ya, cara menjawab dengan cepat ya, dengan efisien. Sama di dalam TKP, SKD itu 100 soal, kita harus mengerjakan 100 menit atau 90 menit. Itu kan sebenarnya tidak masuk akal dengan 3 varian soal yang berbeda. Ya, secara normal nggak masuk akal. Tapi kenapa itu dibuat? Nah, itu kan dibuat dengan tujuan bagaimana strategi kita jalankan, bagaimana kita menalar, menjawab soal itu dengan baik, dengan efektif, efisien, kan itu. Ya, tidak seorang pun bisa menyelesaikan ya satu soal itu dengan baik kalau tidak punya strategi yang baik. Nah, ini penting sekali untuk dipahami ya rekan-rekan sekalian, ya teman-teman sekalian, ya supaya kita jangan terjebak waktu kita habis ya memahami, menjawab, mencari jawaban ya soal TKP yang panjang ini, tapi ternyata tidak ketemu ya jawabannya. Ini sangat riskan sekali, tapi kita harus seleksi secara cepat ya. Nah, ini gambaran umum ya yang perlu kita pahami bersama untuk kita ketahui untuk saat ini ya, supaya kita lebih mantap lagi ya. Bagi rekan-rekan yang lain nanti dilatih lagi strateginya, apakah sudah betul atau belum, apakah sudah bisa dipraktekkan atau belum ya, harus diuji dalam soal-soal ya, dicek lagi ya, kecepatan membacanya itu penting dilatih ya. Jadi kecepatan membaca penting ya, kecepatan mencari kata kunci juga penting. Nah, ini sebenarnya dilatih. Latihnya gimana cara melatihnya? Saya sarankan ya yang paling mudah ya, Anda punya buku ya, setiap orang pasti punya buku ya, buku apapun ya, bisa buku ajar, buku pelajaran. Nah, ini coba Anda latih itu, cari kata kunci, dilatih ya. Misalnya ada 1 lembar itu cari kata kunci ya, latihan aja. Nah, kalau yang mau yang baru, tidak buku pada umumnya atau buku yang rutinitas, koran ya. Anda beli koran ya, di situ kan ada banyak cerita juga.
Anda latih cara cari kata kunci itu dilatih, jadi cek ini apa kata kuncinya gimana itu dilatih ya satu. Kalau Anda sudah bisa latihan satu lembar koran ya, satu paket koran itu, satu eksemplar koran itu, misalnya koran Kompas, saya rasa Anda bisa mengakses itu dengan baik ya koran cetak itu. Nah, Anda latih itu ya nanti Anda terapkan dalam TKP lebih cepat, bisa mudah. Nah, itu caranya. Itu perlu dilatih. Bagi Anda yang tidak biasa ya nanti sulit. Nah, makanya sejak sekarang dibiasakan. Awalnya memang sulit, berat. Tapi kalau sudah terbiasa akan mudah nanti. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ya, pembelajaran kita hari ini TKP hari ini ya, cara atau strategi kita yang pertama mencari inti-inti dari kata kunci soal itu apa. Kemudian yang kedua dipastikan arah dari orientasi kata kunci itu mengarah pada prinsip TKP yang mana, pedoman yang mana, apakah profesionalisme, loyalitas terhadap lembaga atau kerjasama dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga coba mengeliminasi, menyeleksi jawaban-jawaban yang sesuai dengan harapan. Ya, kemudian hindari jawaban yang sifatnya negatif yang tidak sesuai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk TKP pada sore atau malam hari ini. Ya, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sekian. Ya, kita ketemu di kesempatan yang lain. Ya, selamat belajar. Ya, selamat membaca. Selamat berlatih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Ya Rabbal Alamin.